hanya setiap hari. Kalau 5 waktu berarti 400 kali 5 berarti pinten? Mendinten sehari semalam diangkat 2000 derajat kebaikan di sisi Allah. Bukan hanya itu, wahutto dibusek di sepuro pihak kelawan khot wah setiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah liputan sholat subuh berjamaah keliling di Masjid Raudhatul Muttaqin Mutara Kelurahan dengan mengangkat topik hakikat sholat dan mengapa kita butuh sholat dan fungsi sholat bagi hidup dan kehidupan kita. Sebelum Anda melanjutkan menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk kelanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadaha ma ba'd. Hadratal kurama wal fudala, sesepuh bini sepuh saking Masjid Raudhatul Muttaqin ingkang wonten Desa Wedara Kelurahan yang ada di tengah-tengah perumahan Gria Permata Hijau. Alhamdulillah hari ini dinten menika kula panjenengan sedaya tesih pinaringan sehat saha sempat sehingga wonten kesempatan menika kula panjenengan sedaya saged nindakaken salat subuh berjamaah ingkang punapa Kanjeng Nabi paring targhib dhateng kula panjenengan sedaya, man shallat subha bil jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Sinten mawon sing salat subuh kanthi jamaah mongko piyambakipun pinaringan jaminan saking Gusti Allah. Gesang ingkang dijamin niku eco ati lan manah kraos tentrem ayem mergi napa mboten kuwatir wonten napa mawon mboten kuwatir niku artosipun manah atau hati ini sumeleh dateng Gusti Allah. Mila kelawan janjine Kanjeng Nabi kalau wau kita sempurnakan duduk kita di dalam masjid ini, kita niatkan sampai isyraq. Isyraq itu tandane niki jam mauqutan niki mangke berbunyi tet 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 tet. Teng mriki isyraq sakniki jam 5:38. Jam 5:38 ditambah antara 10 sampai 15 menit itu adalah waktu isyraq. 20 menit ke atas itu sudah duha awal. Walaupun ada yang mengatakan bahwa isyraq itu ya duha awal. Tapi ada yang mengatakan bahwa isyraq ya isyraq, duha ya duha. Maka kita ambil bahwa kita ambil isyraqnya di setelah terbit itu, kemudian kita tambah 10 sampai 15 menit, paling tidak itu, kemudian kita lanjutkan. Maka itulah yang kemudian mundut punapa ingkang Kanjeng Nabi dawuhaken, hadis riwayat Imam Tirmidzi, mongko piyambake sing salat subuh kanthi jamaah sampai isyraq mongko piyambake kahajatin wa umratin tamah. Mongko sinten mawon sing salat subuh kanthi jamaah tetep lenggah wonten masjid, mboten ngomong kejawi omongan sing sae, mboten ngobrol kejawi obrolan sing sae, tetep teng masjid sampai isyraq. Mongko piyambake angsal ganjaranipun haji lan umroh kanthi sempurna. Dinten menika sengaja kula mboten beto LCD kranten mantun acara menika kula langsung menuju Bandara Juanda bimbing umroh sampai tanggal gangsal welas. Mangke pesawat berangkat jam 11:20. Terus jam 9
udah mulai proses pemeriksaan imigrasi kanthi mekaten kula awali teng mriki mugi-mugi punapa ingkang kita lampahi dinten menika sak terusipun mugi-mugi pinaringan barokah. Amin. Umuripun barokah. Rizkinipun barokah. Luweh tur turah saged didamel sangu teng Mekah untuk melaksanakan haji ataupun umroh. Masih ada sisa bisa untuk beli rumah bagi yang belum punya rumah, untuk menambah rumah bagi yang ingin nambah, untuk meninggalkan warisan buat anak turunnya, atau memperbaiki rumah. Masih ada sisa, mudah-mudahan bisa untuk beli sawah, untuk cadangan apa? Barangkali kita bisa wakaf untuk madrasah saged, untuk masjid saged, keranten iki tentes wonten sawah niku. Lan mugi-mugi sedaya ingkang pinaringan tansah bungah sumringah donya mugi akhirah. Al-Fatihah. Kalau ini sampun berturut-turut materi kita adalah materi tentang tuntunan sholat berdasarkan riwayat Nabi. Dados punapa? Kenapa saya sampaikan materi itu? Supaya kita ini di dalam berislam tidak kaku. Di dalam berislam tidak merasa kita lebih benar sendiri. Ternyata di antara amalan-amalan itu ada riwayatnya. Apalagi kalau panjenengan pinuju datang Mekah Madinah, di sana kita akan menemukan dengan berbagai macam model orang sholat, model orang berdiri, dan itu semua adalah ada riwayat hadisnya. Pertemuan yang akan datang, saya akan bedah terkait dengan sifat wudhu 4 madhab. Sifat wudhu 4 madhab, wudhune Imam Hanafi niku kados napa, Imam Maliki kados napa, Imam Syafi'i kados napa, Imam Hambali kados napa. Termasuk syarat airnya, termasuk batalnya, termasuk bagaimana membasuh tiap-tiap anggota itu. Sehingga ketika panjenengan mendapatkan di dalam satu masjid atau di dalam satu kampung dengan wudhu seperti itu, dengan model batal begitu, maka kita tidak merasa bahwa apa yang kita amalkan ini paling benar. Jangan sampai karena beda cara wudhunya tapi berpisah langgarnya. Jangan sampai berbeda sedikit kemudian kita mufarokoh, merasa bahwa kita ini adalah sebagai penghuni surga yang paling utama, atau paling tidak merasa bahwa bagian registrasi masuk surga. Nah, ini penting dalam rangka apa? Memberikan pemahaman tafsir dengan berbagai macam tafsir itu, dan nanti akan saya bukakan di tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, saya sandingkan dengan Madzahibil Arba'ah untuk apa? Memahami itu. Nah, sebelum kita memahami di pertemuan yang akan datang, hari ini kita akan melanjutkan motivasi kita. Sekali lagi, kita akan melanjutkan motivasi kita untuk kita betul-betul merasa butuh. Merasa butuh kita hadir seperti ini. Merasa butuh kita hadir untuk melaksanakan sholat jamaah. Merasa butuh kita untuk hadir di masjid dan sebagainya, dengan harapan dengan kehadiran ini mendatangkan bahwa apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bagaimanapun juga ibadah itu ada tingkatannya. Kalau ibadah kita sekedar hanya gugur kewajiban, sekedar takut tentang neraka, sekedar hanya mencari mencari pahala atau takut akan dosa. Kalau ibadah kita hanya sekedar takut akan dosa, maka ibadah kita ini tingkatannya masih kelas TK atau kelas SD. Anak TK lek gak dikai panganan jajan, apalagi kalau kemudian ngajar anak TK selalu bawa hadiah, semangat. Jangankan anak TK, wong orang yang sudah dewasa ada hadiahnya aja semangat kok. Contohnya napa? Contohnya ini kan bulan Agustus, sebentar lagi nanti kan musim apa? Musim peringatan 17 Agustus. Musim peringatan 17 Agustus banyak lomba-lomba. Di antaranya nanti ditutup jalan sehat.
andaikan Masjid Raudhatul Muttaqin ini mengadakan jantung sehat, hadiahnya 1 haji, 2 umroh, 3 mobil yang baru, 4 sepeda motor, 5 kulkas. Kemudian syaratnya adalah beli kupon, 1 kupon 100.000. Beli kupon 100.000. Kinten-kinten wonten sing daftar? Kathah napa mboten? Kathah. Napa? Keranten hadiah menggiurkan. Padahal di dalamnya itu ada namanya doror. Apa itu doror? Ada namanya doror dan goror. Satu muamalah, kalau di dalam muamalah itu ada dorornya, ada bahayanya, atau gorornya, ada tipuannya, ada penggelinciran, maka itu bisa juga haram. Di mana letaknya? Misalkan begini, niki hadiah wageng banget niki, ndak mungkin cari napa niku, ndak mungkin cari sponsor yang bisa menyediakan itu. Akhirnya kupon-kupon itu karena yang daftar banyak sekali, sampai 2.000 sampai 10.000 lah, 10.000 yang daftar. Kemudian kalau 10.000 kali 100.000 berapa? Banyak, pokoknya dapat banyak, ngitungnya kelamaan. Maka kemudian karena uangnya tidak cukup untuk membeli hadiah itu, maka uang pembelian kupon ini dibelikan hadiah juga. Ini, maka seluruh peserta ini terlibat apa? Praktek perjudian. Maka seluruh yang terlibat ini adalah terjebak pada praktek perjudian. Jenengan tingali teng Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa yang disebut dengan judi atau gambling itu? Mengeluarkan sesuatu yang kecil dengan harapan untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Mengeluarkan uang 100.000 dengan harapan ingin dapat haji, ingin dapat umroh, ingin dapat mobil, ingin dapat sepeda motor, ingin dapat kulkas. Napa wonten 100.000 bisa untuk berangkat haji? Napa wonten 100.000 bisa untuk beli mobil? Dan panitia kemudian betul-betul sah, betul-betul nyata dan meyakinkan bahwa uang pendaftaran itu dibuat untuk membeli hadiah, maka itu hukumnya adalah judi. Bagaimana supaya tidak judi? Walaupun itu ada pembelian kupon, jangan sekali-kali memberikan hadiah dari uang pendaftaran. Lomba pun begitu. Kalau ada lomba perlombaan, misalkan lomba ngemut kelereng begitu. Lomba ngemut kelereng, hadiahnya apa? Sepeda motor begitu. Yang kemudian ada uang pendaftaran, dan uang pendaftaran itu dibuat untuk membeli hadiah, maka itu statusnya judi. Ada namanya gorornya, ada namanya tipuannya. Karena secara bahasa apa yang disebut dengan judi itu adalah mengeluarkan sesuatu yang kecil dengan harapan mendapatkan sesuatu yang besar. Makanya ini banyak orang yang terlibat judi online. Kenapa? Karena tertarik untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Tidak tanggung-tanggung loh. Sirkulasi judi online ini sampai sekian triliun. Nah, itulah yang kemudian banyak praktek-praktek, ada namanya apa itu goes. Goes yang dengan ada namanya yang paling nyata sekarang pancing gitu. Pancing mania itu. Jadi daftar untuk mancingnya, daftarnya sekian, dan uang untuk hadiah bagi pemenang pancing diambilkan dari itu, maka banyak
di dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang ada namanya praktek-praktek perjudian itu. Karena itulah apapun kondisinya, bisnis apapun, kalau kemudian ada tawaran yang menggiurkan, yang di luar nalar, maka itu akan ada namanya petaka di kemudian hari. Contohnya apa? Masih ingat dulu ada namanya gold coin, pohon emas? Itu kan begitu. Dengan sistem multi level marketing, siapa yang dapat akan dapat komisi semakin banyak semakin besar, dan ternyata sampai pada satu momentum tertentu uangnya dibawa sama bosnya, hingga yang bawah ini kelimpungan, sehingga banyak yang kemudian berurusan dengan hukum, sehingga tidak sedikit yang menginap di pondok pesantren at-taubah, lembaga pemasyarakatan. Di saat itu banyak kiai yang terlibat itu, banyak kiai yang punya jamaah begini kemudian menawarkan, ya akhirnya ya dengan saya muhasabah di sana. Lah, sekali lagi, usaha apapun kalau menjanjikan keuntungan di luar nalar, maka itu kemudian akan menjadikan hidup ini semakin sengsara. Maka sebetulnya ketika kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu, maka apa yang kita dapat itu tetap wajar-wajar saja. Lah, lantas apa hubungannya dengan sholat kita? Hubungan dengan sholat kita adalah bagaimana dengan sholat ini kita merasa butuh. Dengan sholat ini kita merasa bahwa ini adalah sebagai kebutuhan hidup kita. Nyambung materi kemarin, ternyata sholat yang kita kerjakan ini kan ada hubungannya dengan kehidupan kita kan. Kemarin sudah kita terangkan bahwa sholat itu ada dua, sholat maktubah, yaitu sholat 5 waktu, dan sholat jenazah. Sekali lagi, kemarin sudah kita terangkan, sholat itu ada dua macam, sholat maktubah, dan yang kedua adalah sholat jenazah. Yang sholat maktubah adalah sholat 5 waktu ditambah sholat Jumat. Sekali lagi, sholat 5 waktu ditambah dengan sholat Jumat, yang ini adalah wajib fardu ain. Kalau sholat 5 waktu adalah fardu ain bagi laki-laki maupun perempuan. Kalau sholat Jumat adalah fardu ain bagi laki-laki saja, tapi buat perempuan boleh melakukan, boleh tidak. Nah, sholat maktubah ini adalah ada apa kemarin? Ada berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kembali, maka kemudian hitungannya berapa kemarin? 360 derajat. Yang kemudian kemarin sudah kita uraikan, 360 derajat ini ternyata ada hubungannya dengan gerak bumi ini pada porosnya, sehingga berputar, ada siang dan ada malam. Contoh hari ini sekarang jam 5, di sana di Mekah itu masih jam 1, 2, 3, masih jam 1. Di sini jam 5, di sana masih jam 1. Masih jam 1 dini hari. Kalau kemudian panjenengan berkesempatan umroh, jenengan hari ini habis sholat subuh, nelpon ke rumah, anak-anak sudah ada di sekolah, karena di sana subuh, di sini sudah jam berapa? Jam 8, jam 9. Kenapa begitu? Karena bumi ini berputar pada porosnya, sehingga ada siang dan ada malam. Bukan hanya itu, bulan mengitari bumi, inilah yang kemudian ada namanya tahun Hijriah, tahun Komariah, sehingga ada namanya Muharram, Safar. Hari ini masih bulan Muharram, tanggal 20 berapa? 28. Besok lusa sudah masuk Safar. Ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Bumi, bulan berputar mengitari matahari, sehingga ada Januari, Februari, Maret, April, Mei dan seterusnya. Kemudian dari perputaran bumi pada porosnya ini ada namanya detik,
menit, jam, dan seterusnya. Maka 1 menit sempurna itu adalah 1 menit sempurna adalah berputarnya jarum jam yang kecil itu berputar apa? Berputar 360 derajat. Cuma kalau sehari berarti siang, maka ini berputar dari hitungan hari dan hitungan malam. Ngitungnya dari perputaran jam itu secara penuh dari 1 ke 12. Tapi ngitungnya rada bingung ya, karena 12-nya ada di siang dan 12-nya ada malam. Tapi berputar 360 derajat. Diri kita ini juga berputar 360 derajat. Ini artinya apa? Bahwa sholat ini betul-betul sebagai kebutuhan untuk hidup kita. Sholat ini bagian dari kebutuhan kita, bukan hanya sekedar ini sebagai kewajiban semata, tapi kita butuh sholat. Beda kalau kemudian sang malaikat maut, malaikat Israel datang untuk mengambil nyawa kita, maka di saat itu sebelum kita dikuburkan, orang-orang yang hidup menyolati kita. Tapi ingat, orang-orang yang hidup menyolati kita tidak ada rukuk, tidak ada iktidal, tidak ada sujud, tidak ada duduk di antara dua sujud, tidak ada sujud lagi. Artinya kalau sudah meninggal, ini adalah perputaran waktunya sudah habis. Perputaran waktunya sudah berakhir. Ketika matur suwun, terima kasih. Ketika perputaran waktunya ini sudah habis, maka di saat itulah udah tidak butuh apa-apa, hanya mempertanggungjawabkan apapun yang ia lakukan ketika hidup di dunia. Makanya disebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang kita untuk menuju akhirat. Ladang kita menuju akhirat itu adalah bagaimanapun juga kita tetap hidup di dunia, maka bagaimana kita hidup di dunia ini mencari bekal sebanyak-banyaknya, karena perjalanan di akhirat jauh lebih panjang. Sekali lagi, kita butuh bekal sebanyak-banyaknya karena hidup kita di akhirat itu lebih panjang. Karena waktu di akhirat sudah waktu yang tidak pernah berakhir. Makanya disebut dengan akhirah. Sebelum akhirah namanya barzakhun. Barzah itu adalah dinding pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Tapi panjang waktunya alam barzah dengan panjang waktunya alam akhirat itu sama. 1 hari di alam barzah, 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Makanya pernah ada kisah, ada orang kaya banget begitu. Dia sadar bahwa ketika meninggal dunia, dia akan ditanya tentang apa yang dimilikinya. Akhirnya dia tawarkan, "Nak, Bapak ini meninggalkan harta, pasti hartanya Bapak ini anak-anak warisi, Nak. Pasti. Bapak ini sudah bekerja siang malam tiada henti untuk mengumpulkan harta yang sedemikian banyaknya itu, Nak. Tapi permintaan Bapak, Nak, ya, Bapak sadar bahwa apa yang Bapak lakukan ini akan ditanya oleh malaikat penjaga kubur, malaikat mungkar dan nakir, Nak. Kamu ambil semuanya, Nak. Bapak tidak ngambil sekalipun, tapi Bapak minta temani, Nak. Temanono Bapak ini 40 malam tok aja di alam kubur, untuk supaya ketika Bapak ini ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir ada saksinya bahwa Bapak ini kerja siang malam ini adalah untuk merawat kalian semua, untuk meminterkan kalian semua, untuk cari modal supaya kalian bisa sekolah, kalian bisa cari ilmu, untuk supaya kalian nanti ketika Bapak meninggal ini tidak sengsara. Mau, Nak, ya? Tapi ternyata tidak ada satupun anaknya yang mau. Enggak, Bapak, saya belum mati, Bapak. Lebih baik aku enggak dapat Bapak daripada aku di situ enggak kuat, Bapak.
Lah 40 malam jenengan kuat 40 malam berada di kubur. Enggak kuat kan? Ditawarkan ke saudaranya, saudara-saudaranya pun enggak mau. Akhirnya dibuat sayembara. Siapa saja yang bersedia menemaniku menghadapi pengadilan Allah, pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir, malaikat yang menjaga kubur, sampai berhari-hari tidak ada satupun yang bersedia untuk menerima sayembara itu. Dan kabar itu terdengar di pelosok yang sangat jauh, seorang tukang kayu yang sehari-hari mencari kayu. Dia hidup sebatang kara dengan mencari kayu. Siang dia cari kayu, setelah malam dia istirahat, pagi-pagi dijual ke pasar. Setelah itu dibuat belanja sehari itu. Siang berangkat lagi cari kayu, malam istirahat, pagi dijual ke pasar. Dan kemudian itu yang dilakukan sehari-hari. Akhirnya apa? Si pencari kayu ini berpikir begini, dah, saya sudah bosan jadi orang miskin. Udah, saya akan terima sayembara itu. Saya akan terima sayembara itu dengan harapan untuk perbaikan ekonomi. Saya sudah bosan melarat lagi. Udah, dia datang ke orang tadi, saya bersedia untuk menemani panjenengan 40 hari 40 malam di samping jenengan, tapi tolong disiapkan supaya saya tidak ongkepen. Cara saya ini minta difasilitasi AC lah, dikasih cerobong lah untuk menemani mayat selama 40 hari 40 malam itu. Sampai di satu waktu sehingga dia betul-betul menemani mayat itu selama 40 hari 40 malam. Apa yang terjadi? Saat dia menemani itu, yang ditanya dulu yang nemani ini. Malaikat itu bertanya itu rigid banget, teliti banget. Malaikat bertanya tentang kapak. Ditanya selama 40 hari 40 malam itu ditanya tentang kapak. Kamu kerja apa? Dia jawab, saya kerja cari kayu. Pakai apa kamu cari kayu? Pakai kapak. Kapak ini kamu peroleh dari mana? Uangnya dari mana? Sampai 40 hari 40 malam hanya menghisap kapak saja. Dari mana kapak itu dibeli, untuk apa kapak itu dipergunakan, kemudian uang yang digunakan untuk membeli kapak itu uang apa gitu. Hanya satu kapak saja loh. Makanya ini ada satu rahasia. Kenapa Rasulullah doanya, ya Allah jadikanlah aku miskin, meninggal dalam kondisi miskin dan kumpul dengan orang-orang miskin. Kenapa? Sejarah telah mencatat bahwa Rasulullah itu orang yang kaya raya. Rasulullah itu adalah orang yang sukses, saudagar yang kaya raya, eksportir, importir. Mas kawinnya Rasulullah kepada Khadijah itu belum ada yang menyetarai di dunia ini banyaknya mas kawinnya Rasulullah kepada Khadijah. Silakan dibaca di dalam Sirah Nabawi yang ditulis oleh Syekh Mubarakfuri. Saking banyaknya, dan Rasulullah ditopang dengan istrinya yang kaya raya. Separuh kekayaan Mekah itu adalah kekayaannya Sayyidah Khadijah. Tapi apa yang terjadi? Di jelang Rasulullah wafat, sampai makan pun satu ketika Aisyah pernah menggadaikan baju besi Rasulullah kepada orang Yahudi. Menggadaikan baju besi Rasulullah kepada orang Yahudi. Bahkan satu ketika Rasulullah mendapati putri tercintanya Fatimah itu menggiling gandum sampai tangannya ini melepuh. Dan Rasulullah betul-betul yang ditinggalkan adalah ilmu keselamatan buat kita semua,
dan Rasulullah tidak meninggalkan hartanya. Tapi ingat, sampai detik ini belum tahu kan bahwa apa itu masjid yang dikenal Raudhah itu adalah wakafnya Rasulullah. Rasulullah yang beli. Artinya apa? Karena memang apa yang kita lakukan ini, yang kita peroleh ini, pertanggungjawabannya panjang banget. Makanya eman-eman banget kalau kemudian kita hidup ini sangat singkat. Yang kemudian menghalalkan segala cara, yang punya jabatan, jual kedudukannya untuk apa? Menjual beli jabatan dengan pikiran ini tidak jual beli, ini hanya mahar. Toh ketika meninggal dunia, tidak ada satupun yang kita bawa. Yang kita bawa adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan apapun yang kita peroleh ini. Nah, inilah yang sesungguhnya hakikat. Allah mengingatkan kita lewat sholat. Allah mengingatkan kita lewat sholat. Di saat kita masih hidup begini, ada sholat maktubah. Di mana sholat maktubah ini adalah sholat yang memang berputar. Kita harus berputar terus. Kita harus berputar, berusaha. Fa'idha faragta fansab. Coba dilihat di tafsir Al-Mukhtasar. Sekarang enak, di HP kita ada aplikasi, ada namanya tafsir Al-Mukhtasar. Diklik lagi ada beberapa tafsir. Yang di HP saya ini rutin saya klikkan di tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Qurtubi. Sebelumnya ada namanya terjemahannya. Fa'idha faragta, apabila engkau telah merampungkan ibadahmu, fansab, maka berusahalah. Fa'idha faragta, jikalau engkau telah merampungkan ibadahmu, fansab, maka berusahalah. Faragta dari kata faraga, yafragu. Faraga, yafragu, fargan. Kata faraga itu adalah kosong. Kata faraga itu kosong. Faida faragta, jikalau engkau telah sampai pada titik selesai, Allah tetap memerintahkan fansab. Jikalau kita telah selesai sholat subuh, fansab, berusahalah untuk meraih apa? Sholat zuhur. Fa'idha faragta, jikalau engkau telah selesai sholat zuhur, fansab, berusahalah untuk meraih nanti sholat asar. Fa'idha faragta, setelah selesai sholat asar, maka fansab, berusahalah untuk meraih maghrib dan seterusnya, sampai ketika sang malaikat maut untuk datang mengambil kita. Maka di saat itu, ketika pikiran kita fansabnya ini berusaha, ini adalah berusaha untuk memberikan apa? Berusaha untuk menyelamatkan sisa-sisa dari hidup ini, ceceran-ceceran dari hidup kita ini. Sesuatu yang terbuang percuma dalam hidup ini, ambil. Ibarat kita selesai bercocok tanam, di depan ini kan ada sawah kan, ada namanya padi dan sebagainya. Tentu padi yang dipanen itu kan ada gabahnya yang berceceran. Makanya kemudian begitu selesai dipanen, itu kadang-kadang petani bebek itu ngangon bebeknya di sawah bekat dipanen, karena itu ada ceceran-ceceran yang bermanfaat. Maka ketika kita ibadah tercecer, bagaimana supaya tetap lengkap, sempurna? Melengkapi itu tidak ada jalan lain untuk melengkapi itu adalah dengan hadir di masjid seperti ini untuk melaksanakan sholat jamaah. Karena setelah saya bolak-balik, ternyata sholat jamaah, pentingnya sholat jamaah itu banyak banget. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan target supaya kita termotivasi. Termotivasi apa? Untuk datang seperti ini. Di antaranya apa? Seperti ini. Agar kita termotivasi, Rasulullah menyampaikan banyak. Ada riwayat
Imam Bukhari juga, siapa yang sholat jamaah maka pahalanya adalah dengan apa? Dengan berapa? Dengan khamsan wa ishrin. Khamsan wa ishrin. Ini sholatul rajuli, sholat seseorang fi jamaah, dalam posisi jamaah, tat'afu, akan dilipat gandakan, ala sholatihi, atas sholatnya, fi baitihi, dibandingkan dengan sholat di rumahnya, wa fi sauqihi, di dalam pasar tempat kerjanya, khamsan wa ishrin di'fan, 25 derajat. Di dalam riwayat yang lain, sab'an wa ishrin darajah, 27 derajat. Ini ada yang nafsirkan begini, karena ini khitabnya adalah fi baitihi wa fi suqihi, berarti di saat dia aktif bekerja. Orang bekerja ke pasar itu kebanyakan adalah berangkat subuh, pulang maghrib. Berarti di pasar itu ada namanya sholat apa? Sholat zuhur dan sholat asar. Kemudian sab'an wa ishrin, 27 derajat, itu adalah ketika sudah posisi normal. Berarti posisi normal itu apa? Sholat maghrib, isya, subuh. Maka ada yang menafsirkan bahwa 25 itu adalah lipatan bagi sholat apa? Bagi sholat zuhur dan sholat asar. Kenapa bedanya ada 2 derajat? Karena di 2 derajat itu ada sholat 2 rakaat, 2 rakaat sholat yang di situ dibaca jahar. Ketika dibaca jahar, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jikalau dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarkanlah atas bacaan itu, wasma'u wa idza quri'al Qur'an fastami'u, maka dengarkanlah atas bacaan itu. Kemudian wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Di saat mendengarkan bacaan itu ditambah 1 derajat. Rakaat kedua ditambah 1 derajat, sehingga bedanya sholat siang itu 25 derajat, sholat malam 27 derajat. Ada yang menafsirkan begitu. Wallahu a'lam bishawab, mana yang benar. Artinya apa? Bahwa ini membuktikan bahwa ketika kita dalam posisi sholat jamaah, bukan hanya itu, wadzalika lan mengkono wong kang sholat jamaah, annahu sak temene wong kang sholat jamaah, idza tawaddoa, nalikane wudu sapa wong sholat jamaah, fa ahsanal wudu'a, mongko nuli-nuli nyempurnakno wudune, tsumma kharaja, mongko nuli-nuli metu sapa wong kang sholat jamaah, ilal masjidi, tumeka marang masjid, la yuhrijhu illa sholat, ora metu lam yuhrij sapa wong hu ing masjid illa sholat, kejaba nglakoni sholat. Berarti ketika orang yang sholat jamaah ke masjid tadi, kemudian dia wudhu di rumah, menyempurnakan wudhunya di rumah, maka wudhu di masjid itu wudhu yang terpaksa. Mungkin waktu berangkat dari rumah ke masjid, ngentut di jalan baru, makanya takmir masjid menyiapkan ini. Kalau kemudian jamaah ini wudhu dulu di rumah, maka paling tidak di masjid ini akan ada penghematan air, ya kan? Akan ada penghematan air. Jadi hadis ini sempurnakan wudhu dulu di rumah, kemudian keluarlah ke masjid. Tidak keluar ke masjid kecuali untuk sholat. Maka apa jadi janjinya Rasulullah? Lam yahtu, ora ono langkah, khotwatan ing sak langkah, illa rufi'at, kejaba diangkat, lahu kanggo wong kang sholat jamaah nang masjid niku wau, biha kelawan salah
biha kelawan khotwah satu langkah darajatun derajatnya. Berarti setiap langkah niku wau kelawan piyambake kepengin nglakoni salat jamaah, mongko Gusti Allah ngangkat derajate kalau wau. Setiap langkah satu derajat, setiap langkah satu derajat. Cinten di antara bapak ibu sing berangkat ke masjid jalan kaki? Sepedaan sedaya nggih? Mboten wonten sing jalan kaki. Jenengan ngitung pinten langkah, Bapak? Mangke jenengan hitung. Jenengan hitung. Kula imut waktu masih anak-anak masih kecil. Saya bacakan hadis ini supaya anak-anak semangat ke masjid. Ayo le, balapan karo api. Akeh-akeh jangka. Akhirnya anak-anak pinter melakukan timi-timi ndak panjang supaya langkahnya lebih panjang, lebih banyak. Kenapa? Janjinya Rasulullah setiap langkah diangkat derajatnya. Kalau jenengan pinter langkah Bapak? Kali hatus berarti panjenengan setiap bidal teng masjid 200 derajat diparingno Allah datang panjenengan. Mangke wangsule 200 berarti 400. Setiap hari diangkat 400 derajat yang luhur di sisi Allah. Setiap hari, bukan hanya setiap hari. Kalau 5 waktu berarti 400 kali 5 berarti pinten? Mendinten sehari semalam diangkat 2000 derajat kebaikan di sisi Allah. Bukan hanya itu, wahutto dibusek di sepuro pihak kelawan khot wah setiap langkah khoti atun dosone dados nyempurnakno wudu dateng masjid dateng griya syaratnya setunggal lho nggih disempurnakan wudunya di rumah bukan wudunya di masjid loh ya. Hadisnya begitu. Siapa yang menyempurnakan wudunya kemudian dia keluar ke masjid, berarti kalau kalimat begini wudunya di mana? Wudunya di rumah. Wudunya disempurnakan di rumah kemudian baru keluar ke masjid. Maka yang pertama kalau wau setiap langkahnya diangkat derajatnya. Yang nomor 2 wahutto anhu biha lan dibusek langkah niku wau kelawan langkah niku wau khoti atun dosa-dosane. Dados setiap langkah di sepuro dosane diangkat derajat. Mboten namung niku tok janjine Kanjeng Nabi. Fa idza shalla lan nalikane salat sapa wong lam tazal ora leren-leren sapa malaikatun pira-pira malaikat. Sepindah malih fa idza shalla nalikane piyambake niku salat lam tazal ora leren-leren sapa malaikatun malaikat yusolli ndongakno alai ing atase wong kang salat niku wau madama selama fi musholla selama piyambake nang nggone masjid. Dados sakniki jenengan mulai jam pinten niku wau? Mulai jam sekawan niku wau niki malaikat ndongakno kula panjenengan sedaya mboten leren-leren malaikat ndongakno jenengan kula. Napa? Malam yuhdits selama dereng hadas, selama dereng ngentut, selama dereng batal wudune. Napa doane? Allahumma duh pengir Allah sholli muga-muga panjenengan ngekei rahmat alaihi ing atase wong kang salat nang masjid niku wau. Allahumma duh Allah irham mugi-mugi sholli niku bisa rahmat, bisa sholawat, bisa kebaikan. Allahumma duh Allah irham welas mugi-mugi panjenengan melasi paring welas hu engkang wong kang salat nang masjid niku wala yazalu fi sholatin man tadhara sholah
dan tidak berhenti malaikat itu mendoakan sampai malaikat niku ngenteni kula panjenengan sedaya mari salat sampai niki. Kula panjenengan sedaya niki didongakno malaikat lho nggih. Allahumma sholli alaihi Allahumma arhamhu. Allahumma sholli alaihi Allahumma arhamhu. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan paringi rahmat, paringi kesaenan, paring kawelasan dateng tiang-tiang sing mangkane niki kula panjenengan sedaya dalam posisi seperti ini dalam rangka untuk mendapatkan itu. Persis 39 udah selesai, dan satu lagi bukan hanya itu. Ini nanti akan kita urai satu persatu. Kalau subuh apa fadilah yang kita ambil, kalau zuhur apa fadilah yang kita ambil, asar apa, maghrib apa, isya apa, dengan harapan supaya 5 waktu kita ini betul-betul butuh untuk hadir ke masjid. Sekali lagi, supaya selama 5 waktu kita betul-betul butuh ke masjid. Jikalau kita sudah berusaha untuk gopoh kita untuk memenuhi panggilan Allah, gopoh kita ketika kita mendengar azan sholat, gopoh kita ketika kita ada azan kemudian seluruh urusan dunia kita tinggalkan. Toh ketika kita meninggal dunia tidak ada satupun yang kita bawa kecuali hanya amal. Mobil, rumah, sawah, pabrik, tidak ada satupun. Bahkan naudzubillah, kita meninggal dalam posisi usia muda, punya istri cantik, dan kita punya harta yang melimpah ruah. Kira-kira banyak yang ngesir janda kita enggak? Makanya ada pepatah, ndak dapat perawannya, kutunggu jandamu. Paling nangis ya hanya 1 minggu, mari ngono guyu-guyu. Karena apa? Entuk warisan akeh. Artinya apa? Ini sebagai muhasabah buat kita. Karena bagaimanapun juga, apapun yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jaminan dari Rasulullah juga. Sebagai penutup subuh kita ada sholat apa? Sholat isya. Dan kesimpulan sebelum saya bacakan satu persatu dari hadis itu, maka kesimpulan dari seluruh hadis itu, siapa yang sholat 5 waktu dengan jamaah, berdasarkan ini, siapa yang sholat 5 waktu dengan jamaah, maka baginya akan mendapatkan 5. 1, la yusibu fakrun fid dunya. Allah tidak akan menimpakan kefakiran. Kalau Allah tidak menimpakan kefakiran berarti apapun yang dibutuhkan tidak usah galau, tidak usah gelisah, langsung pasrah pada Allah. Sing ngecat lombok Gusti Allah, sing ngisi isine kacang Gusti Allah, sing ngisi isine waluh kuaci Gusti Allah. Gusti Allah sing ngisi. Yang mengenyangkan kita pun Gusti Allah. Tidak usah khawatir dalam hidup ini, pasrahkan kepada Allah. Karena di subuh ini Allah akan memberikan jaminan fahuwa fi dhimmatillah. Yang kedua, berdasarkan hadis pula, yarfa'ullahu ta'ala adzabal qabri. Allah akan membebaskan kita dari ancaman siksa kubur. Yang ketiga, berdasarkan hadis Rasulullah pula, yu'ta kita babu yaminih, akan mendapatkan catatan amal kebaikan dengan tangan kanan. Kenapa? Hitungannya sudah jelaskan tadi. Sholat sendiri 1, sholat jamaah 20 tuh. Ditambah lagi setiap langkah dihapus dosanya, diangkat derajatnya. Belum lagi ada hadisnya juga, semakin banyak jamaahnya semakin banyak pahala yang Allah berikan. Makanya selain itu, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan kepada yang dikehendaki oleh Allah. Yang keempat, yamurru ala siratil kalbarqil khatif. Kelak ketika kita mempertanggungjawabkan amal kita akan lewat seperti kilat yang menyambar. Kenapa? Karena nanti
kita bacakan hadisnya karena panjang hadisnya. Orang nanti akan dibangkitkan sesuai dengan amalnya loh ya. Jadi ada yang dibangkitkan dengan berjalan seperti cacing. Ada yang berjalan seperti ular pakai perut. Ada yang berjalan pakai pantat, ngesot. Ada yang berjalan pakai lutut. Ada yang berjalan pakai lutut dan pakai tangan. Ada yang berjalan pakai dua kaki. Ada yang berjalan lari, jalan cepat. Ada yang berjalan nanti seperti kilat yang menyambar. Orang yang sholat jamaah itu jalannya seperti kilat yang menyambar, berarti melebihi pesawat superjet karena kecepatan cahaya. Kilat yang menyambar itu adalah kecepatan dengan kecepatan cahaya per detik 300.000 km per detik. Perjalanannya adalah seperti kilat yang menyambar, per detik itu 300.000 km per detik. Nah kalau berjalan ngesot dibandingkan dengan orang yang ahli baina sama wasumur, baina sama wasumur. Dan yang kelima, mudah-mudahan ya dengan ridha Allah, ya yadkhulullahul jannata bila azab wala hisab. Mudah-mudahan Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surga tanpa azab, siksa, wal hisab, dan tanpa dihitung. Amin ya robbal. Mekaten ingkang dapat saya sampaikan, ndak dibuka tanya jawab. Ada yang tanya? Cekap nggih? Nggih, monggo. Jadi saya niati ngodoi dalam rangka menjaga apa? Istiqomah. Istiqomah dari kata istaqoma, yastaqimu istiqomatan. Jadi adalah orang yang apa? Yang continue, ajek, rutin apa yang dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah ridho dan keridhaan membentangkan dan terbentanglah jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita fid dunya hatal akhir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahil sahil alaina kullal asir bijahil bashir nadir. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tamim bil khair. Ya Allah, pada kesempatan di pagi ini kami sadar ya Allah, kami percaya dan yakin akan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa siapapun yang sholat subuh dengan jamaah maka engkau akan memberikan jaminan. Dan Nabi pun telah bersabda ya Allah bahwa siapa yang menyempurnakan wudunya di rumah kemudian keluar ke masjid untuk sholat jamaah, dan Rasulullah sudah menjanjikan akan diangkat derajatnya setiap langkahnya dan akan dihapus dosanya setiap langkahnya. Karena itulah ya Allah, dengan energi positif itu ya Allah, ridhoilah umur kami, ridhoilah dan berkahilah umur kami, berkahilah rizki yang engkau anugerahkan pada kami, hingga rizki itu berkah kami pergunakan untuk ke Mekah untuk melaksanakan haji maupun umrah. Dan jikalau kami berkesempatan untuk umrah ya Allah, lancarkanlah perjalanan kami, termasuk hari ini ya Allah, kami bersama jamaah akan berangkat ke Makkah, ke Jeddah untuk menuju Madinah dan lanjut ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Selamatkanlah kami keluarga dan jamaah-jamaah kami, seluruh orang-orang yang mengikuti kami untuk apa? Melaksanakan, menyempurnakan apa yang menjadi panggilan Nabiullah Ibrahim. Begitu pula ya Allah, kami doakan buat jamaah Masjid Raudhatul Muttaqin ini untuk senantiasa barokah rizki dan umurnya, luweh terturah, bisa untuk sanggup ke Mekah berkali-kali dengan melaksanakan haji maupun umroh dengan ridhamu. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahil sahil alaina kullal asir bijahil bashir nadir. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.